ضلالي وأفضل صحبي وخير آلي وبعد. فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذنا وعلمائنا المخلصين العاملين، وجميع ساداتنا العلويين، وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية، وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين، خصوصا إلى شيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي، أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم، وخصوصا إلى الحبيب أحمد بن معشاتري، أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin, hadirat sekalian, jamaah Musholla Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita melanjutkan mengaji dan mengkaji kitab yang sangat barokah, yaitu kitab Safinatun Najah, karya Al-Imam Al-Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i, yang pada malam hari ini fasal yang kita bahas, fasal yang berkaitan dengan hal yang diharamkan karena hadas kecil, hadas junub dan haid. Kitab terjemah panjenengan halaman 17. Kitab terjemah panjenengan halaman 17. Disebutkan di dalam ungkapan kitab Safinatun Najah, faslun, satu fasal, manin taqadha wudu'uhu, barang siapa yang batal wudu'nya. Manin taqadha wudu'uhu, barang siapa yang batal wudu'nya, haruma alaihi, maka haram alaihi atasnya, arba'atu asya'a, 4 perkara. Barang siapa yang batal wudu'nya, maka diharamkan baginya arba'atu asya'a, 4 perkara. Yang pertama adalah as-salatu, salat. Yang kedua adalah wat-tawafu, tawaf. Yang ketiga wa massul mushafi, menyentuh mushaf. Sedangkan yang keempat wa hamluhu, membawa mushaf Al-Quran.
Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lebih jelasnya bagi orang yang tidak memiliki wudhu, berarti dia sedang berhadas kecil, maka orang tersebut tidak boleh melakukan 4 perkara. Salah satu 4 perkara dia lakukan, dia sudah dosa, apalagi 4-4-nya. Dados tunggal mawon dilakoni pun dosa, karena hukumnya haram. Yang pertama adalah melaksanakan sholat. Bagi orang yang tidak punya wudhu, nggih tentune mboten angsal sholat, sedang dia mengalami hadas kecil. Sedang yang dimaksud dengan ungkapan sholat ini, dalam ungkapan syarahnya Nailur Roja ini dikatakan as-sholatu fardhon kanat au naflan. Yang tidak diperkenankan itu melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Baik fardu itu adaan, tepat waktu, kados kula jenengan ngeten iki, atau dia sedang mengqadha sholat. Apapun bentuknya, ketika itu adalah sholatnya fardu, itu yang demikian adalah tidak sah sholatnya. Dan kalau dilanjutkan, hukumnya adalah haram. Au naflan atau sholat sunnah, apapun bentuk sholat sunnahnya. Orang tidak punya wudhu melaksanakan sholat sunnah apapun bentuknya, gitu dosa. Atau kalau tidak begitu, au sholata janazatin, atau seseorang ini melaksanakan sholat jenazah. Sebab sekalipun sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujudnya, niku sik sholat hadirin. Tetap definisinya sholat. Sebab di dalam kitab Shalah, di dalam kitab Fathul Qorib, mengutip ungkapan Al-Imam Ar-Rafi'i yang dinamakan sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusatin au kama qala. Yang dimaksud dengan ungkapan sholat itu adalah kumpulan ucapan dan perbuatan, kumpulan ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, sholat jenazah, kumpulan ucapan dan perbuatan. Ya, apa perbuatannya? Takbiratul ihram, baca Fatihah, ucapannya, baca sholawat, baca doa lil mayyit. Lah terus af'alun perbuatannya apa? Berdiri menghadap ke arah kiblat. Itu juga sebuah perbuatan. Jadi kumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam, ada salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salat jenazah. Ya. Bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat khusus, antara lain harus dalam kondisi suci. Jadi salat jenazah pun nggih salat, sekalipun ya bentuknya tidak ada rukuk dan sujudnya. Jadi harus dalam kondisi suci. Ya. Dia suci dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Dengan catatan, in lam yakun faqidat tahuraini au daimal hadasi. Dengan catatan, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya ketika melaksanakan sholat fardu maupun sunnah maupun sholat jenazah niki,
dengan catatan apabila tidaklah ada yang bersangkutan ini sedang mengalami, dia tidak mendapati air dan tidak mendapati debu. Apa mungkin yang demikian? Mungkin saja. Ya, seseorang yang berada di satu tempat, dia tidak mendapati air dan tidak mendapati debu. Ya, mau tidak mau, sholat kan tetap wajib bagi dia. Ya, apa mungkin Ustaz? Ya siapa tahu hadirin. Suatu saat seseorang itu mungkin hadirin, ya, dia dibawa oleh jin, dimasukkan ke toples. Ya, mungkin toplesnya gede ngoten. Dia metu nggih mboten saged. Ya. Ya. Situasi kondisi mau cari, kemudian air enggak ada. Kemudian tayamum, ya, pakai apa itu? Pakai debu ya enggak bisa. Atau seseorang yang ada di pesawat. Ya, di pesawat itu tidak mudah menggunakan air, dia pas tidak pas di pesawat kemudian airnya enggak ada juga. Ya. Dan kemudian aquanya sudah kadung dihabiskan untuk dia minum. Kalau cari debu, pesawat bersih hadirin. Ya, jadi kira kayak mikrolet awake dhewe. Ya. Jadi pesawat apalagi sekelas yang luar negeri, ya mesti bersih hadirin, mboten wonten sisa-sisa debu ini mboten wonten. Ya, boleh Sriwijaya. Ya, Sriwijaya, Abdurrahman Saleh, Jakarta mungkin. Tapi kalau sekelas yang Saudi Airlines atau yang lain, mboten wonten hadirin, betul-betul terjaga kebersihannya. Sriwijaya mungkin. Kalau nate Malang Jakarta kalau tingali, lu suwi ini ditaleni rumput Jepang hadirin. Wah, kok iki apa sih? Kowe wong becak. Lah iki lepas kan bahaya. Tapi nggih mungkin cara penanganannya karena mungkin pendanaannya seperti itu. Mungkin nggih pun mboten usah dilanjutno. Nah, ini atau kemudian daimal hadasi, orang ini sedang mengalami hadas yang terus menerus. Mau nggak mau dia wudhu dan sebagainya, setelah wudhu pun kemungkinan netes ada, sekalipun pada dia pakai pempes umpamanya. Tapi kan ketika netes itu kan berarti dia sholatnya hamilun najasah, membawa najis. Nah, itu yang dikecualikan. Begitu itu, ya, yang semacam itu, kalau kemudian keluar bagi orang yang daimul hadas, bagi orang yang biasa keluar dari salah satu dua jalan, nggih batal wudhunya. Berarti dia sedang mengandung hadas kecil. Tapi karena dia daimul hadas, orang yang terus menerus hadasnya, ngoten niku makfuh. Maka sekalipun dia kondisi hadas ngoten, sholat tetap dihukumi sah. Niki pengecualian. Jadi kembali kepada bahasan kita yang awal. Jadi sholat yang kemudian kita bahas ini, ya, sholat yang kita bahas ini, baik sholat fardu, sholat sunnah, sholat jenazah, ini bagi orang yang berhadas kecil, hukumnya adalah tidak boleh. Jadi haram. Yang kedua dilanjutkan tadi di sini dikatakan watawafu, tawaf. Watawafu bil baiti, orang yang keliling seputar Ka'bah. Sebab bagaimanapun juga orang yang keliling di seputar Ka'bah, tawaf niku hakikatnya sholat hadirin. Tetapi sholat yang boleh berbicara. Maka kata Gusti Kanjeng Nabi, karena yang namanya tawaf itu hakikatnya sholat, tapi boleh berbicara, maka berbicaralah yang baik. Apa pembicaraan yang baik? Zikir, doa. Ya, sehingga seputar kita melaksanakan tawaf itu, isinya zikir, doa.
kalau sudah dia nggak bisa apa-apa, al-baqiyatus sholihat. Wis keliling itu wiritane subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ngoten mawon. Sampai 7 kali, dan ini karena ini salat, tawaf pun harus punya wudhu yang demikian itu. Nah, ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga, ya, bagi orang yang sedang berhadas kecil tidak punya wudhu, tidak boleh masul mushafi, menyentuh mushaf. Dia tidak boleh menyentuh mushaf itu. Atau kalau tidak menyentuh mushaf, atau ini wajildihil muttasili bihi, ya, atau kemudian, ya, dia kaitannya wajildihil muttasili bihi, yang dia sentuh adalah covernya. Kata-kata jildun itu maknanya adalah kulit, maknanya adalah kulit, dikaitkan, ya, zaman dulu kitab-kitab itu termasuk mushaf Al-Quran itu covernya dari kulit, ya, jadi covernya itu bagian depannya itu samaknya itu dari kulit, maka pakai kata-kata jildun. Nah, covernya itu yang dari kulit itu dia sentuh, yang cover itu muttasila bihi, bersambung dengan mushaf Al-Qur'annya, maka ketika dia itu kemudian menyentuh ini, nah ini kemudian apa kaitannya dengan mushaf ini, maka sekalipun tidak langsung menyentuh mushaf Al-Qur'annya, tapi cover itu, niki ya cover Al-Qur'an, kisami nggak boleh disentuh juga. Ya, di sini kemudian dikatakan wakadzal al-munfasilu alladzi lam tanqati nisbatuhu ilaihi wa kharitatihi wa sunduqihi wa ilaqati idza kana fiha. Demikian juga masih berkaitan dengan mushaf Al-Qur'an. Berkaitan dengan mushaf Al-Qur'an ini adalah, nah, ketika kemudian yang namanya, ya, ada yang berkaitan dengan kharitah itu, ya, wadahnya Al-Qur'an. Al-Qur'an zaman singen, ya, seperti ini, katakanlah ini mushaf, itu biasanya ada selompongannya ini. Selompongannya kemudian ada cekelannya gini. Biasanya ditaruh, digantung, no. Nah, itu terbuat dari kulit atau terbuat dari sesuatu. Nah, ketika mushafnya di dalam kharitah, di dalam selompongan itu, din ilaqah, kemudian juga ada ketika menenteng itu juga mushaf di dalamnya, itu juga harus punya wudhu. Kalau tidak punya wudhu, boten ansah. Sebab dianggap dia ini sedang hamlu, membawa mushaf. Atau kemudian kalau begini berarti sedang masu, menyentuh mushaf itu. Kemudian lagi sunduk, ya, kotak ini. Ada hadirin, ada sebuah kotak. Kotak itu kemudian dihiasi dengan ukiran. Ketika kotak itu dibuka, di dalamnya itu ada isi mushaf Al-Qur'an. Biasanya dibuat hadiah. Ya, dalam pernah ningali kotak niku. Di dalamnya ada mushaf Al-Qur'an, kotaknya bagus. Ustadz ini, fulan ini, saya nggak nyebutkan namanya, kiai ini, dia dapat undangan dari, ya, Istana Negara karena haulnya Butin Soeharto. Ya, salah satu hadiahnya itu karena beliau seorang hafidz Quran, ya, itu pulang bawa itu kotak yang di dalamnya, kotak ukiran, di dalamnya ada mushaf Al-Qur'an. Nah, ketika mushaf Al-Qur'an di dalam, kita pegang kotaknya, itu juga nggak boleh.
Sebab apa? Ada mushaf Al-Qur'an di dalamnya. Ini. Kemudian lagi ya, termasuk di sini adalah wa hamluhu, adalah hamluhu membawanya. Nah, berkaitan dengan hamluhu membawanya ini ya, di sini dikatakan fa in kana ma'a mata'in walau nahwa ibratin fa in qasadal mata' faqat au ma'al mushaf lam yahrum. Seseorang katakan ini mushaf, dia tidak menyentuh tapi membawa seperti ini, dia buat jalan, lah itu hukumnya juga tidak boleh ya. Tetapi kalau kemudian nawaitunya tidak membawa mushaf, tapi membawa mata perkakas rumah tangga yang lain. Katakanlah di sini ada jam, ada ini. Kita nawaitunya bawa niki, ya, tidak niatan untuk kemudian, ya, tidak niatan untuk bawa mushaf. Kita niatan bawa perkakas yang lain. Mushafnya katut tadi, mushafnya ikut di situ. Ngoten niku mboten napa-napa. Tetapi kalau diniati memang sengaja nggo mushaf dengan cara begini, yaitu sama dengan hamluhu, membawa mushaf hukumnya enggak boleh. Ya, kalau kemudian ada kotak, di situ ada jam, ada ini, ya, ada alat ini, ada sisir, ada ini, kemudian kita gawa niku, ya, ternyata di situ juga ada mushaf Al-Qur'an. Dan bahasa mushaf niku hadirin tidak harus 30 juz, masih Yasin nggih padha ae. Ya, kita bawa gitu. Tidak niatan untuk kemudian membawa mushaf, tapi nggawa mata perkakas niki nggih mboten napa-napa. Atau niatan membawa perkakas dan mushaf mboten napa-napa sih. Tapi kalau diniati hanya membawa mushaf tok, lah niku sing mboten ansal. Dianggap Anda masih hamluhu, membawa mushaf. Ini paham ya hadirin? Nah, niki berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan mushaf niku wau. Nah, dari ungkapan ini ya, dari sini ada beberapa catatan yang kemudian menjadi catatan kita. Bahasanya adalah berkaitan dengan di dalam kitab Nailur Raja ini wakas sholati nahuha, dan dihukumi seperti sholat itu adalah yang semisal dengan sholat. Jadi hukumnya tetap harus punya wudhu. Kados napa? Kasaj tayi syukri, seperti 2 kali sujud syukur. Wattilawati, ya, wattilawati, ya, kemudian adalah 2 kali sujud tilawah. Niki semua harus punya wudhu. Sujud syukur, sujud tilawah. Kemudian wa khutbatul jum'ati, wa khutbatil jum'ati, khutbah Jumat, ya, ini pun ya juga harus punya wudhu. Kalau dilakukan hal ini oleh orang yang tidak punya wudhu, sujud syukur kok enggak duwe wudhu, nggih mboten sah dan haram hadirin. Ya, dan itu kadang-kadang kan dilakukan hadirin, ngoten niku. Kita melihat di televisi niku kan nggih ngoten. Kepada Bapak Fulan bin Fulan, setelah kita proses ternyata Anda tidak melanggar PPKM, ya, maka Anda dibebaskan dari segala tuduhan yang ada. Langsung jelungup nang ngarepe hakim sujud syukur ngoten. Lho, ngoten niku sah napa mboten? Yang pertama, dia punya wudhu napa mboten? Kalau tidak punya wudhu nggih sujud syukur ini mboten sah. Kemudian langsung jelungup ngarepe hakim ngoten niku, ya, ngoten niku mboten damel sajata sing dijelungupi. Niku suci napa mboten? Niku kan makanu sholat, tempat sujud harus suci.
Kemudian yang ketiga harus menghadap kiblat tadi. Wis bener apa mboten? Saman kok langsung jelungup ae yang demikian lho, gak ngono. Disorot SCTV ambek TV One ae. Aku lek tak enteni nang musala, sapa sing ngerti rono? Paling banter Malang TV. Ya, ya gak viral aku, wah ya boleh ngono. Ya. Jadi kadang-kadang kita lihat Anda dibebaskan dari tuduhan korupsi sekian M, waduh langsung jelungup ae langsung. Loh, ngoten niku kalau memang betul ya harusnya kan ya kalau mazhab Syafi'i harus punya wudhu, tempat sholatnya, tempat sujudnya suci, menghadap ke arah kiblat. Ngoten niku harus diperhatikan. Nah, niki. Kula kinten niki hadirin ya, berkaitan dengan apa itu? Berkaitan dengan 4 hal ini. Sedangkan berkaitan dengan masih ada yang 6 bagi yang junub, bagi yang haid nanti ada 10 bahkan 11 nanti. Insya Allah akan kita sambung pada pengajian-pengajian berikutnya. Saya yakin masih yang akan bertanya masih banyak ini. Kita tunggu aja. Nanti kalau tidak ada baru kita baca ada yang yang bertanya lewat surat. Monggo kita buka pertanyaan kalau ada. Nggih, Mas. Contohnya apa, Mas? Maksudnya apa? Nggih. Bisa jadi karena dia mungkin nggak sengaja gitu ya. 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 Zakah dibaca tazakah, ngoten mencolot ke mriko ngoten nggih. Ya. Nggih. Sampun? Ya. Yang terpenting ketika dia sudah membaca Fatihah, Fatihah kan pun selesai. Ya. Kemudian setelah Fatihah selesai dia baca surat. Hanya suratnya ini dia baca ada yang separuh, kemudian nanti baca separuh lagi, atau bisa jadi dia nggak hafal. Begini ini apakah sholatnya sah? Jawabannya masih sah. Kalau sah. Kalau jawabannya bagus, kurang bagus. Ya, ya. Tetapi ya memang begitu itu memang harus idealnya ada yang mengingatkan. Ya. Tetapi kalau dikatakan Fatihahnya sudah selesai tepat, kemudian baca ayat, kadang-kadang kan orang itu membaca ayat ini berapa ayat, kemudian ganti di surat ini, maka itu masih hukumnya sah. Tetapi kalau itu adalah surat yang tidak terlalu panjang, idealnya utuh dibaca semua. Ya, kecuali amma yatasaalun dibagi 2 umpamanya, separuh umpamanya. Ya, ngoten sih mboten napa-napa. Atau kemudian ya, ini mencolot kepada surat yang lain. Kalau tidak ada unsur kesengajaan memang lupa, ya nggih dimakfulah gitu. Tetapi idealnya nggih ada yang mengingatkan. Ya, tetapi yang mengingatkan tambah wongnya tambah bingung, bulet tambahan. Ya, kalau memang seperti itu, ya kembalikan kepada yang dia baca itu yang biasa dibaca saja, supaya tidak membingungkan. Atau sholat membawa mushaf, sholat dengan membawa mushaf ngeten mboten napa-napa. Pokoknya nanti gerakannya tidak 3 kali berturut-turut pas buka. Ojo repot iki. Nggih batal nek bolak-balik ngono. Sambil niku mushaf bolak-balik kena iduwe kan nggih masalah gitu. Gitu. Ya. Intinya masih sah sekalipun bukan yang terbaik gitu. Yang kedua niki Mas Syafi'i, monggo Mas Syafi'i. Katakanlah ada seseorang datang Pak Yakub. Nah, dan mereka kemudian dia beli mushaf,
Kali bayar kemudian diadai kresek, dia bayar. Idealnya karena dia pembeli, ya ideal, maka tetap idealnya punya wudhu niku. Loh diadai kresek Ustaz kan sudah tidak pegang mushafnya, tetapi kan tetap hamlu kresek, wafi kresek itu ada mushafnya. Ya, dia tetap membawa kresek, yang di dalam kresek itu ada mushaf, sama dengan hamlul Quran, sama itu. Ya, kecuali kalau di kresek itu tidak mushaf toh. Ada beberapa buku biasa, kebetulan mushaf di situ, nah kita membawa itu, nawa itu membawa buku yang lain, kebetulan mushafnya ikut, nggak apa-apa. Tapi kalau memang di situ memang kresek isinya mushaf, sama dengan niku kharita niku wau. Ya ada mushaf Quran, dia pegang itu sama ketika Al-Qur'annya di dalam itu. Jadi idealnya Mas Syafi'i kemanapun saja kalau bisa dawamul wudu. Ya orang punya wudu. Orang punya wudu kapanpun saja itu dia gampang terhindar dari berbagai macam musibah. Orang yang ahli wudu dia akan gampang terhindar dari berbagai macam musibah. Salah satu penanganan pandemi COVID-19 niki adalah dawamul wudu. Kata Syekh Yusuf An-Nabhani, orang yang dawal wudu itu tidak akan gampang terkena berbagai macam wabah penyakit. Maka dawamul wudu itu penting. Ya, orang yang dia punya ya dawamul wudu, ya ketika kemudian dia naik mikrolet, sebelah kanan kirinya mbak-mbak penjaga citra, ya atau mbak-mbak yang ada di mall itu, ya dengan pakaian itu, dia jangan sampai menyentuh eman wudunya, ya. Tetapi kalau dia nggak punya wudu, masuk ke tirim yang ini aja, jadi loh. Jadi sing duwe mikrolet lho gak apa Mas, mau gak ngerim kok zaman, gak apa Mas. kok lah ini. Jadi tetap itu kalau bisa punya wudu Mas Syafi. Penanya ketiga, tadi ada yang menanya. Tanya monggo. Iya, monggo Mas. Iya. Sambut. Katakanlah ada seseorang, Mas Zamroni tanya, ini pegang HP. HP-nya kemudian aplikasinya dikeluarkan yang muncul mushaf Al-Quran. Nah, ketika itu apakah dia ini harus punya wudu? Kalau yang muncul mushaf Al-Quran berarti dia sedang pegang mushaf, ya dia harus punya wudu. Kalau soal baca Quran tanpa wudu kan boten nopo-nopo, tapi megangnya itu. Nah, kalau diginikan Ustaz, kalau dia tidak pegang baca Quran, nggih boten nopo-nopo. Nilai pahalanya berbeda dengan yang punya mushaf. Sebab dawuhipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wonten kitab Risalatul Muawanah, bisa dilihat di kitab Nashaihuddiniyah juga, siapa yang membaca mushaf Al-Quran di dalam sholat dengan berdiri satu huruf, nilainya mi'atu hasanah, 100 kebaikan. Barang siapa yang membaca mushaf Al-Quran di dalam sholat, posisinya duduk, sholat sunnah dilakukan dengan duduk kan boleh, sekalipun dia sehat. Maka setiap huruf dari Al-Quran yang dibaca, khamsuna sanatan, pahalanya 250. Dan siapa yang membaca Al-Quran dalam kondisi punya wudhu di luar sholat, pahalanya khamsah wa ishruna hasanatan, pahalanya 25 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat gak punya wudhu, ya satu huruf asyru hasanat, dia masih mendapatkan 10 kebaikan. Masih ya mboten gak ada wudhu, lek maca Quran masih dapat pahala. Tapi kalau dia kemudian pegang Al-Quran, pegang HP yang di situ ada aplikasi apa itu mushaf Quran, berarti dia pegang, dia sama halnya dia sedang pegang mushaf, itu yang nggak boleh. Kalau hilang Ustaz, kalau hilang ya sudah, berarti nggak aplikasinya nggak boten napa-napa. Nah, ngoten itu. Penanya lagi ada? Iya,
Mas Bambang dulu. Ya, ya. Kalau kemudian kita lupa melanjutkannya, kita tenang dulu sebentar, siapa tahu ada yang mengingatkan. Ternyata yang mengingatkan sahur manuk tadi bingung sing ati anu ati. Karena yang mengingatkan juga banyak dan kita kebingungan, ya kalau gitu kita ganti surat yang lain. Berhentinya kita di situ kalau unsur sengaja, bermasalah. Tetapi kan ini lupa, Mas. Makanya orang lupa tidak sengaja nggih mboten sami dengan orang yang memang sengaja. Fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim. Ya. Lah niku akan melanjutkan ngoten niku apa iki lanjutannya? Ya, lali hadirin. Hari-hari ini banyak lupa di hari itu. Sing lali sing gak lali sitok masalah perduian. Nah, itu. Iku gak lali iku. Ya. Quran ya kan apa selanjutnya. Ya, kalau memang kemudian dia diam, kemudian jamaah juga diam, nggak ada yang mengingatkan kan, ya ganti surat saja. Wong dia tidak ada niatan berhenti di situ karena nggak bisa melanjutkan. Dan kalau melanjutkan khawatir nanti salah surat nanti. Ya, karena itu dia diam, ya, diganti dengan surat yang paling mudah bagi dia. Kulhu mawon, ya langsung. Nah, jadi golek sing gampang mawon. Tapi kalau memang nggak ada sengaja, kalau sengaja ya nggak boleh berhenti di situ. Wakaf yang diharamkan kan ada itu. Ya, itu. Nggih, Mas? Boleh. Sambut. Ada seseorang yang memiliki adik sama ibu beda ayah. Leres. Sama ibu, ibunya sama beda ayah. Apakah itu bagian daripada mahram? Jawabannya iya. Kalau mahram berarti gak batal wudhu. Jadi mahram itu saudara kandung seayah seibu. Atau seayah atau seibu, itu tetap saudara dia itu. Dan termasuk mahram bagi dia, berarti haram dinikah, berarti gak batal wudhu. Ngoten itu. Nah, itu. Cukup yang lain? Nah, ibu-ibu ada yang tanya? Oke. Saya bacakan, ini ada pertanyaan ya. Maaf Ustadz, mau tanya boleh nggak apa-apa? Ya, ini. Ada seorang laki-laki ya ini, yang ditinggal mati oleh istrinya. Belum genap 100 hari kematian istrinya, laki-laki tersebut ingin menikah lagi. Siapa laki-laki ini? Dengan alasan, dengan alasan agar ada yang membantu merawat putra-putranya dan orang tuanya. Apakah boleh Ustaz? Kalau bahasanya laki-laki boleh. Karena laki-laki tidak ada iddah. Yang ada iddah kan perempuan. Kalau perempuan nggak boleh. Harus dilihat nanti. Kalau dia ditinggal oleh suaminya, ya bisa jadi berarti nanti iddahnya ya 4 bulan 10 hari, bukan 100 ya, 4 bulan 10 hari. Tapi kalau bagi laki-laki nggak ada hitungan 100 hari. Ya. Mungkin bahasa 100 ini nanti kalau kayak zuat, kayak nikah, kok 1 sih kano, kok petang boleh ono, 1 sih kano. Ya, jadi kalau laki-laki nggak ada iddahnya,
boleh gitu. Lah soal kemudian komentar orang miring, ya Allah, kuburan sik durung kering, kuburan sik durung garing, wis itu urusan yang lain, tapi bahasa fikih boleh. Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu ketika ditinggal oleh istrinya 1-2 hari langsung menikah lagi. Ya karena apa? Pertama dia punya anak yang banyak, kedua ya dia ahli hadis. Biasanya temperamennya keras, harus kemudian ada yang mengimbanginya. Jadi begitu langsung kawin lagi. Jadi dari segi bolehnya boleh. Tetapi bahasa etikanya lah niku yang tahu Pak Mudin, ngoten niku, yang lebih tahu. Kok pantes-pantese ya napa ngoten. Tetapi dari segi fikih boleh. Ya, dengan alasan merawat putra-putranya dan orang tua apakah boleh? Kalau boleh. Kalau yang ditanyakan apakah seorang perempuan yaitu nunggu iddah selesai. Iddah selesai pun ya kalau memang ada dia cocok baru ya nikah baru dengan dia. Kalau tidak ada ya kalau kemudian laki-laki ya enggak harus menunggu 100 hari atau berapa. Kalau kemudian ada dia menikah boleh. Soal nanti ada omongan yang lain itu memang omongan di masyarakat seperti itu. Lek bahasa fikih bagi laki-laki tidak ada iddahnya boleh. Ya. Iki sinten sing takon iki? Ya. Sampun wonten. Ya, pun. Mantep pun akhirnya. Wah, oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.